hadis nomor 5590. Sekarang kita lanjutkan hadis 5591. Qala al-muallif rahimahullahu taala, Ali bin Abi Thalib adalah imamul bararah, pemimpinnya orang-orang yang baik. Wa qatil, dan pembunuhnya al-fajarah, orang-orang yang berbuat dosa. Mangsurun, ditolong, man, siapapun yang nasarahu, menolong Ali. Makhdurun, akan dibiarkan oleh Allah, man, siapapun yang khadalahu, membiarkan atau menelantarkan Ali bin Abi Thalib. Hadis ini dikatakan hasan oleh As-Suyuti, tapi dikatakan palsu oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Maka seperti biasa saya kasih tanda kuning untuk menunjukkan hadis ini palsu. 5592, Ali bin Abi Thalib adalah babu hittah. Bab, pintu, hittah, pengguguran dosa. Man, barang siapa yang dakhala, masuk, minhu, darinya, yaitu dari pintu pengguguran dosa tadi, karena adalah dia orang yang masuk itu mukminan, orang yang beriman. Wa man, dan barang siapa yang kharaja minhu, keluar darinya, karena adalah dia itu kafirun, orang yang kafir. Jadi orang yang masuk dalam kelompoknya Ali, maka dia mukmin, tapi yang memerangi Ali, maka dia kafir. Hadis ini dikatakan dhaif oleh As-Suyuti, bahkan dikatakan palsu atau maudhu' oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Tidak bisa dijadikan dalil bahwasanya Muawiyah kafir, karena Muawiyah pernah berperang dengan Ali bin Abi Thalib di dalam suatu ijtihad yang salah oleh Muawiyah radhiyallahu taala. Dua-duanya adalah sahabat Nabi yang baik, sehingga tidak bisa kita kafirkan salah satu dari keduanya. Itu bukan mazhabnya Ahlus Sunnati wal Jamaah. 5593, Ali bin Abi Thalib adalah aibatu, koper, tahu koper ya? Koper itu, tas koper, ilmi, bagi ilmu saya. Jadi siapa yang pengen ilmunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, silahkan belajar kepada Ali bin Abi Thalib. Hadis ini dikatakan dhaif oleh Suyuti, dikatakan palsu atau maudhu' oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Jadi 4 hadis ini, hadis yang sebelumnya, kemudian hadis yang kita baca 3 hadis ini adalah semuanya hadis-hadis yang dhaif ya, bahkan yang 3 yang kita baca tadi adalah semuanya palsu. Berikutnya 5594, Ali bin Abi Thalib ma'al Quran, bersama Al-Qur'anul Karim. Wal Quran, dan Al-Quran itu ma'a aliyin, bersama Ali bin Abi Thalib. La yaftariqa, keduanya tidak akan berpisah, hatta, sehingga yarida, keduanya masuk, alayya, kepada saya, al-haudha, pada telaga. Yang dimaksud telaga ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengartikan telaga Kausar, ada juga yang mengartikan telaga lain yang ada di dalam jannah. Dan hadis ini dikatakan hasan oleh As-Suyuti, tapi dikatakan dhaif oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi yang sahih yang bagaimana? Ada hadis yang sahih yang lafalnya sama atau mirip dengan hadis ini. Mari kita lihat lafalnya yang sahih. Jadi ada perbedaan lafal saja ya. Kalau di situ disebutkan Ali bin Abi Thalib secara khusus, akan tapi di sana ada hadis yang tidak menyebutkan nama Ali bin Abi Thalib, tapi maknanya hampir sama. Nah, ini yang sahih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inni, sesungguhnya aku tarikun fikum khalifatain. Aku akan meninggalkan pada kalian 2 khalifah. Pertama adalah kitabullah, yaitu Al-Quran, sama ya. Maksudnya ini yang tadi adalah Al-Quran, ini sama. Tapi kalau lafal hadis yang sahih tadi kitabullah. Hablun mamdudun ma bainas sama'i wal ard, yaitu sebuah tali yang terpanjang yang diulurkan antara langit dan bumi. Wa itrati, dan keluarga saya. Itrah itu apa? Ahla baiti, yaitu ahlu bait saya. Wa innahuma, dan sesungguhnya keduanya, yaitu Al-Quran dan ahlu bait Nabi, la yatafarraqa, tidak akan berpisah, hatta yarida alayyal haudha, sampai keduanya itu datang kepada Nabi pada telaga, yaitu telaga Kautsar atau telaga yang lainnya di dalam jannah. Maka yang sahih ini bukan aliyun, tapi apa? Itrati, yaitu keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang dimaksud keluarga Nabi di sini, itrati, ini adalah bukan semua keturunan Nabi, bukan. Karena keturunan Nabi itu ada yang baik, ada yang jelek.
Kalau dia itu mengikuti kelompoknya Abu Jahal, kafir, meskipun keturunan Nabi, maka dia tidak termasuk di dalam hadis ini. Sehingga para ulama termasuk Al-Hakim At-Tirmidzi, beliau mengartikan itrati ini adalah dari kalangan ulama-ulamanya. Jadi kita lihat keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang ulama-ulama yang mana? Nah, ulama-ulama itulah yang termasuk di dalam itrati ahli baiti. Ya, Ali bin Abi Thalib ya, termasuk ahlu baitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Hasan, Husain, kemudian keturunannya Hasan, Imam Baqir, Imam Ja'far As-Shadiq dan lain-lainnya yang dikatakan oleh orang Syiah sebagai imam mereka. Ya, padahal bukan imamnya orang Syiah, tapi mereka termasuk imamnya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nah, itulah yang disebut sebagai itrah. Ini saya bacakan dari kitab Faidul Qadir. Qala Al-Hakim, berkata Al-Hakim At-Tirmidzi, wal muradu bi itratihi, yang dimaksud keluarga Nabi guna di dalam hadis ini adalah al-ulamaul amilun. Jadi ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya dari kalangan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma nahmu jahil, adapun orang yang bodoh meskipun keturunan Nabi, wa alim mukhallid, dan juga orang yang berilmu tapi mencampur aduk. Jadi berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, mencampur aduk antara yang batil dengan yang hak. Fa ajnabiyyun min hadzal maqam, maka itu keluar dari posisi ini, yaitu posisi yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya, kalau orang itu keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti langkah Nabi, maka termasuk itrahnya Nabi. Tapi kalau tidak, berarti tidak termasuk mereka. Kemudian hadis berikutnya 5595, Ali bin Abi Thalib minni, adalah termasuk dari saya, wa ana, sementara saya min aliyin, dari Ali bin Abi Thalib. Wala, dan tidaklah yuaddi, menunaikan atau menyampaikan, anni, dari saya, illa ana, kecuali saya, au aliyun, atau Ali bin Abi Thalib. Hadis ini derajatnya dhaif, sebagaimana kata Al-Imam As-Suyuti, dan sebagaimana kata Imam Bukhari, sanadnya perlu ditinjau ulang. Ya. Dan menurut saya memang maknanya sendiri juga tidak sahih ya. Karena di sini Nabi mengatakan apa? Tidak bisa menyampaikan dari saya kecuali saya atau Ali. Artinya ilmunya Nabi itu yang bisa menyampaikan itu hanya Nabi atau Ali saja. Abu Bakar As-Siddiq nggak bisa menyampaikan, Umar nggak bisa menyampaikan. Ini jelas salah. Karena sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya adalah murid-murid Nabi, dan semuanya adalah menyampaikan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan itu merupakan perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, "Ballighu anni walau ayah." Ballighu, sampaikanlah oleh kalian, anni, dari saya, walau ayat, meskipun satu ayat. Jadi ballighu ini perintah kepada seluruh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sementara hadis yang ini tadi, wala yu'addi anni illa ana au aliyun, maka ini menyelisih hadis ballighu anni walau ayat. Yang bisa menyampaikan risalah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seluruh para ulama setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 5596, Aliyun minni, Ali bin Abi Thalib dari saya, itu bimangzilati, seperti kedudukan roksi, kepala saya, min badani, dari badan saya. Hadis ini dhaif ya, dan maknanya tidak benar. Karena manusia kalau tidak ada kepala kan nggak bisa hidup. Jadi seolah-olah Nabi Muhammad SAW kalau tidak ada Ali maka nggak bisa hidup. Ya, ini jelas salah. Karena Ali ada atau tidak ada, Nabi Muhammad SAW tidak ada masalahnya. 5597, Ali bin Abi Thalib minni, dari saya, bimangzilati, seperti kedudukan Harun, Nabi Harun, min Musa, dari Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Illa annahu, hanya saja, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi lagi setelah saya. Hadis ini tidak ada derajatnya, silahkan ditambah sendiri, hadis sahih. Saya akan berusaha mencarikan hadis ini dari jalur yang lain. Nah, ternyata ini kan dikatakan hadisnya diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Mutairi di dalam kitab Juz dari Abu Sa'id ya. Nah, padahal kalau kita cari di dalam Maktabah Syamilah, ternyata hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Sehingga tidak benar kalau
disebutkan di dalam kitab tadi hanya riwayatnya Abu Bakar ya. Mestinya di sini disebutkan Muslim gitu. Ini adalah ringkasan dari Imam Muslim. Karena Imam Muslim ini kan hadisnya pasti sahih. Sementara Abu Bakar Al-Mutairi ini hadisnya tidak semuanya sahih. Mestinya didahulukan yang Mukharij yang sahih saja. Maka mestinya Imam Muslim di sini disebutkan. Wallahu a'lam bishawab, apakah ini kesalahan dari Al-Imam As-Suyuti ataukah kesalahan dari orang-orang yang menulis kitab ini setelah wafatnya Al-Imam As-Suyuti rahimahullah taala. Bisa jadi bukan salahnya Imam Suyuti ya, karena Imam Suyuti seorang yang hafidz hadis. Sementara bisa jadi kesalahannya itu dari orang-orang yang setelah beliau. Baik. Nah, ini adalah hadis yang paling kuat digunakan oleh orang-orang Syiah untuk menunjukkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah yang paling berhak menjadi khalifah setelah Nabi Muhammad SAW, bukan Abu Bakar. Jadi Nabi, kemudian Ali bin Abi Thalib, nah kemudian setelah itu terserah siapa. Karena di sini dikatakan saya dengan Ali itu sama dengan Nabi Musa dengan Harun. Jadi Nabi Muhammad sebagai Nabi Musanya, kemudian Ali ini sebagai Harunnya. Sehingga apa? Ketika Nabi Musa alaihissalam wafat, maka digantikan oleh Harun. Demikian juga kalau Nabi Muhammad SAW wafat, digantikan oleh Ali. Apakah ini benar seperti ini? Jawabnya adalah salah. Karena hadis ini disampaikan oleh Nabi SAW ada sababul wurudnya, ada sebabnya. Yaitu sebabnya adalah Nabi Muhammad SAW suatu saat bersafar. Kemudian Ali bin Abi Thalib tidak diajak bersafar, tapi disuruh untuk tinggal di Madinah, untuk menjaga kota Madinah, menjadi pemimpin di kota Madinah. Nah, Ali bin Abi Thalib merasa sedih, kenapa saya enggak diajak untuk bersafar? Safarnya tampaknya waktu itu safar jihad fisabilillah. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW menghibur Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, apakah kamu tidak suka bahwasanya posisi kamu dengan saya sama dengan posisi Nabi Harun dengan Nabi Musa? Jadi Nabi Musa pernah safar untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Harun tidak ikut, tapi Nabi Harun disuruh untuk menjaga kaumnya supaya mereka tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga Ali bin Abi Thalib pada saat itu, pada saat ditinggal oleh Nabi Musa alaihissalam atau ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW, itu posisinya seperti posisi Nabi Harun, yaitu menggantikan di kota Madinah itu saja. Tapi bukan berarti nanti kalau Nabi wafat kemudian Ali juga menggantikan lagi, tidak begitu. Tapi pada saat safar itu saja, itu adalah Nabi Harun alaihissalam sama posisinya dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Sehingga kalau orang-orang Syiah mengatakan hadis ini sebagai dalil Ali lebih berhak menjadi khalifah, maka tidak benar dalilnya. Dalilnya sahih, tapi istidlalnya tidak benar. Jadi Imam Syekh Tharifi itu sudah pernah menjelaskan kepada kami bahwasanya untuk mendapatkan kebenaran ini diperlukan dua. Yang pertama adalah dalil, yang kedua adalah istidlal atau meletakkan dalil pada tempat yang pas. Kalau kita punya dalil, tapi meletakkannya tidak pada tempat yang pas, maka kita sesat. Atau kita tidak punya dalil, nah sudah jelas sesatnya. Karena itu diperlukan dua hal ini sekaligus. Pertama, kita harus tahu dalilnya apa. Yang kedua, kita harus paham bagaimana maksud dari dalil tersebut. Nah, di sini orang-orang Syiah dalilnya sudah benar, sahih, akan tapi maknanya yang mereka tidak paham terhadap hadis. 5598 Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib adalah maula, sebagai kekasih man, orang yang kuntu adalah saya ini maulahu, kekasihnya. Hadis ini derajatnya sahih. Dan ada hadis yang semisal hadis ini, yaitu Nabi SAW menegaskan bahwasanya orang yang mencintai Ali bin Abi Thalib maka dia adalah orang yang beriman. Beliau mengatakan innahu, sesungguhnya la yuhibbuka, tidaklah mencintai engkau wahai Ali illa mu'min, kecuali orang yang beriman. Wala yubghiduka, dan tidak membenci engkau wahai Ali illa munafik, kecuali orang-orang munafik. Qalahu, Nabi menyampaikan hadis ini li Aliyin, kepada Ali bin Abi Thalib. Ini hadis riwayat Tirmidzi dan hadis ini derajatnya sahih ya. Maknanya sama dengan hadis yang kita baca tadi, yaitu bahwasanya orang yang mencintai Nabi SAW maka juga harus mencintai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Apakah orang-orang Syiah termasuk ini? Ya, para ulama mengatakan bahwasanya orang Syiah itu hanya menampakkan kecintaan kepada Ali, tapi sebenarnya tidak cinta kepada Ali. Tapi sebenarnya adalah melecehkan Ali bin Abi Thalib
dengan pelecehan-pelecehan yang sangat banyak yang tidak majelis ini bukan tempat untuk menyampaikannya. Ini karena majelis hadis saja. Dan 5599 Ali bin Abi Thalib itu yazhar, dia akan bersinar fil jannah, di dalam jannah. Kakawakibi sebagaimana bintang-bintang as-subhi waktu subuh, li ahli dunia untuk penghuni dunia. Hadis ini dikatakan sahih oleh As-Suyuti, tapi dikatakan dhaifun jiddan, sangat lemah oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya, dan isinya lebih mendekati kepada kedhaifan daripada kesahihan. Karena mengkhususkan Ali bin Abi Thalib yang bersinar di dalam jannah, padahal semua orang beriman itu mempunyai sinar nanti di dalam jannah karena dia sudah berwudu dan melakukan sujud pada saat di dunia. 5600 Ali bin Abi Thalib adalah Ya'sub, tokohnya al-mu'minin, orang-orang beriman. Wal malu, sedangkan harta itu adalah Ya'sub, tokohnya al-munafikin, orang-orang munafik. Hadis ini tidak ada derajatnya, silahkan ditulis dhaif. Derajatnya dhaif. Kata-kata Ya'sub ini arti asalnya bukan tokoh ya, tapi arti asalnya itu adalah kepala tawon. Jadi tawon das mungkin ya. Jadi pokoknya yang memimpin para tawon itu namanya Ya'sub. Dan itu adalah yang berjenis kelamin laki-laki. Berbeda dengan semut ya. Kalau semut itu pemimpinnya adalah ratu, yaitu perempuan atau apa namanya betina. Tapi kalau untuk tawon maka pemimpinnya, ketuanya itu adalah jantan. Itu arti asal dari Ya'sub. Tapi kemudian setiap pemimpin itu disebut sebagai Ya'sub. Jadi misalnya SBY itu disebut sebagai Ya'subu Indonesia, sebagai pemimpin di Indonesia. 5601 Ali bin Abi Thalib itu yaqdi, itu yang akan menunaikan atau melunasi daini, hutang saya. Ya, ini adalah pesan dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya kalau beliau wafat dan masih meninggalkan hutang, maka hendaklah Ali bin Abi Thalib yang melunasi hutangnya Nabi Muhammad SAW. Iya, daini. Di situ apa? Dini, itu salah. Yang benar adalah daini. Silahkan diganti. Dan memang sebagaimana dulu sudah pernah saya sampaikan, kitab yang antum bawa itu memang banyak sekali kesalahan di dalam harokatnya, ya, sehingga wajar saja kalau ada beberapa kesalahan di situ. Silahkan diganti. Hadis ini dikatakan dhaif oleh Suyuti, tapi dikatakan hasan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Adapun di dalam cerita, di dalam sejarah itu dikatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pertama kali memanggil Abbas, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berpesan kepada Abbas, wahai Abbas, kalau saya wafat nanti tolong dilunasi hutang saya. Abbas mengatakan saya tidak siap. Ya sudah, kalau begitu panggilkan Ali bin Abi Thalib. Maka dipanggil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ali bin Abi Thalib ini, kemudian diberi pesan ini, Aliyan yaqdi daini. Sekarang yang melunasi hutang saya adalah Ali, dan itu diterima oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Tapi kisah dalam sejarah ini memang sanadnya dhaif ya. Dan memang banyak sekali cerita-cerita dalam sejarah itu sanadnya ternyata dhaif meskipun ceritanya populer. 5602 Ammur rajul, pamannya seseorang itu adalah sinwu, semisal abihi, bapaknya sendiri. Hadis ini menunjukkan bahwasanya posisi paman kita itu adalah sama dengan posisi bapak kita. Artinya kita wajib untuk menghormati paman kita sebagaimana kita wajib untuk menghormati bapak kita. Jadi tidak boleh uququl walidain. Demikian juga tidak boleh uququl am. Durhaka kepada bapak tidak boleh, durhaka kepada paman juga enggak boleh. Birrul walidain wajib, birrul am juga wajib. Berbuat baik kepada paman adalah hukumnya wajib. Ini hadis derajatnya hasan. Kemudian kata-kata amun di dalam bahasa Arab ini adalah paman dari pihak bapak, bukan dari pihak ibu. Kalau dari pihak ibu itu namanya adalah ini kholun. Kholun ini paman dari pihak ibu. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini bicara tentang paman dari pihak bapak saja, bukan dari pihak ibu. Dan memang kalau kerabat kita dari bapak kita itu lebih kuat hubungannya daripada kerabat kita dari ibu kita. Secara syar'i, secara syar'i itu lebih kuat hubungannya. Meskipun bisa jadi secara praktek di lapangan
itu mungkin orang lebih dekat kepada keluarga ibunya, tidak ada masalah. Tapi secara syar'i lebih dikuatkan keluarga bapak. Tab 5603, Ammarun yang dimaksud adalah Ammar bin Yasir, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'urido tidaklah ditawarkan alaihi kepadanya Ammar amroni dua perkara illa kecuali ikhtaro, yaitu memilih al-arsyad yang paling tepat minhuma dari dua perkara itu. Hadis ini mempunyai sababul wurud ya. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji Ammar bin Yasir dengan pujian ini? Sababul wurudnya disebutkan isyaratnya di dalam Al-Quranul Karim. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat An-Nahl surat yang ke-16 ayat 106. Man kafara billahi min ba'di imani illa man ukrih wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Barang siapa yang kafir gara-gara kafirnya itu dipaksa, tapi sebenarnya hatinya masih beriman. Walakin man syaraha bil kufri sadran, akan tapi orang yang sebaliknya, yaitu hatinya itu sudah rela, sudah longgar dengan kekafiran, fa'alaihim ghadabun minallah, maka dia mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ammar bin Yasir itu termasuk kelompok yang pertama ya. Ukriha, orang yang dipaksa, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, padahal hatinya masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapaknya Ammar dibunuh, kemudian ibunya Ammar juga dibunuh, ditusuk kemaluannya oleh orang kafir, kemudian dari kemaluannya itu tombaknya masuk ke mulutnya ibunya, ya, Masya Allah, sehingga mati. Nah, Ammar bin Yasir melihat kondisi seperti ini, akhirnya dia mengatakan saya kafir, atau mengejek Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itu Ammar dilepaskan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Ammar, wahai Ammar, kalau mereka menyiksa kamu lagi, maka kembalilah ucapkan sebagaimana yang kamu ucapkan, supaya kamu selamat. Nah, inilah yang disebut sebagai al-arsyad, yang paling tepat. Ya. Daripada kita dibunuh, ya, maka hendaklah kita menjaga nyawa kita supaya kita masih bisa melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita harus menampakkan seperti kekufuran, seolah-olah mengejek Nabi Muhammad SAW atau kafir kepada Nabi SAW. Nah, itu dianggap sebagai al-arsyad, perkara yang lebih tepat. Tapi para ulama mengatakan ini perkara yang lebih tepat untuk orang-orang yang memang lebih memilih keselamatan, atau untuk orang-orang yang tidak kuat untuk mendapatkan siksaan itu. Tapi kalau orang kuat mendapatkan siksaan, nggak apa-apa, dia memilih siksaan. Jadi misalnya Abu Dzar Al-Ghifari membaca ayat Al-Quran di depan Ka'bah. Kemudian setelah membaca ayat Al-Quran, maka kemudian dipukuli oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian dia pingsan. Setelah dia siuman, dia baca Quran lagi. Dipukuli lagi, pingsan lagi. Kemudian bangun, baca Quran lagi. Dipukuli lagi, pingsan lagi, dan seterusnya. Nah, ini Abu Dzar Al-Ghifari ini memilih dipukuli daripada menampakkan kekafiran. Tidak ada masalah bagi orang-orang yang memang kuat untuk menghadapi seperti itu. Tapi orang yang tidak kuat, maka hendaklah dia memilih apa yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir, karena ini juga dianggap sebagai al-arsyad, perkara yang paling tepat. Ayat 5604, Ammar bin Yasir mulia, telah dipenuhi imanan, akan iman, ila sampai musyashihi, pucuk dari tulang-tulangnya. Pucuk dari tulang. Jadi kalau manusia itu kan tulangnya kan dari kaki, kemudian selesainya dari kepalanya. Di sini masih ada tulangnya. Nah, maka maksudnya adalah dari kakinya Ammar bin Yasir sampai ke kepalanya Ammar bin Yasir, ini semuanya penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikatakan dhaif oleh Suyuti, tapi dikatakan sahih oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan hadis ini juga diriwayatkan dengan lafal yang lain, yaitu Ammar bin Yasir dipenuhi keimanan dari kepalanya sampai kakinya. Itu riwayat yang lain menafsirkan dari hadis ini. Maka Ammar bin Yasir meskipun menampakkan kekafiran di hadapan orang-orang kafir Quraisy, akan tapi sudah dijamin oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya hatinya itu masih penuh dengan keimanan. 5605, Ammar bin Yasir itu yazulu, dia berputar ma'al haqqi, bersama kebenaran, haitsu di mana saja yazulu, kebenaran itu berputar. Maksudnya apa?
dia selalu berada bersama kebenaran dimanapun kebenaran itu berada. Ya. Ini semuanya hadisnya sama dengan hadis sebelumnya. Isinya yaitu mengatakan bahwasanya Ammar bin Yasir adalah orang yang beriman, bahwasanya Ammar bin Yasir adalah menampakkan kekafiran itu karena terpaksa saja. Hadis ini tapi sayangnya dhaif. Kemudian 5606 Ammar bin Yasir khalaqallahu, Allah itu telah mencampurkan al-imana iman ma baina qarnihi, antara kepalanya. Qarn itu arti asalnya adalah tanduk, tapi karena manusia tidak punya tanduk maka maksudnya adalah kepala. Ila qadamihi, sampai ke kakinya. Wa khalaqal imana, dan Allah itu sudah mencampurkan iman bilahmihi, dengan dagingnya, wadanihi, dan darahnya. Jadi sudah mendarah daging kalau istilahnya orang Indonesia. Yazuru, dia itu berada ma'al haqqi, bersama kebenaran, haitsu zala, di mana saja kebenaran berada. Walaysa, dan tidaklah yang bagi pantas binari, api neraka, anta pula, bahwasanya api neraka itu memakan minhu, dari Ammar bin Yasir, syai'an, sedikit pun. Hadis ini derajatnya hasan untuk Suyuti, tapi dhaif menurut Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Tapi hadis-hadis yang sahih-sahih tadi sudah mencukupi bagi kita. Demikian juga hadis yang setelahnya ini juga mencukupi bagi kita. 5607 Ammar bin Yasir taqtuluhu, akan membunuhnya al-fi'atu, kelompok al-baghiyah, yang memberontak. Yang dimaksud di sini adalah kelompoknya Muawiyah radhiyallahu taala. Jadi pernah ada suatu peperangan antara kelompoknya Ali bin Abi Thalib dengan kelompoknya Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Siapakah yang benar, Ali atau Muawiyah? Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam di sini sudah mengisyaratkan Ammar bin Yasir akan dibunuh oleh kelompok yang memberontak. Berarti yang benar adalah kelompoknya Ali bin Abi Thalib. Karena pada saat itu kelompoknya Ali bin Abi Thalib disertai oleh Ammar bin Yasir. Kemudian Muawiyah radhiyallahu taala anhu ketika berperang dengan Ali bin Abi Thalib, maka setelah Ammar wafat, maka kemudian Muawiyah dilapori oleh para sahabat. Wahai Muawiyah, Nabi pernah bersabda, Ammar taqtuluhul fi'atul baghiyah. Berarti kelompok kita adalah kelompok yang memberontak. Kelompoknya Ali bin Abi Thalib adalah kelompok yang benar. Maka Muawiyah bermain lidah. Muawiyah mengatakan yang membunuh bukan kita, tapi yang membunuh adalah kelompoknya Ali bin Abi Thalib. Karena yang membawa Ammar ke peperangan ini adalah Ali. Andaikan Ammar itu dibiarkan di rumahnya, nggak akan terbunuh. Berarti yang membunuh bukan kita, tapi yang membunuh adalah kelompoknya Ali bin Abi Thalib. Nah, oleh sahabat ini dibalik lagi keterangannya Muawiyah. Kalau begitu, berarti yang membunuh Hamzah, paman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bukan orang-orang kafir, tapi yang membunuh adalah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Karena Hamzah kan perangnya bersama Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Yang menyebabkan Hamzah keluar dari rumahnya untuk mengikuti perang Uhud, kemudian dibunuh di perang Uhud, itu kan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau Hamzah itu mati di perang Uhud, berarti yang membunuh adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, akhirnya Muawiyah diam. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya Ammar bin Yasir berada di kelompok yang benar, yaitu kelompoknya Ali bin Abi Thalib. Maka kelompoknya Muawiyah yang memerangi kelompoknya Ali adalah kelompok yang memberontak. Saya bacakan keterangan dari Faidul Qadir. Al-murad bihadhil fi'ah, yang dimaksud kelompok yang memberontak adalah fi'atu Muawiyah, adalah kelompoknya Muawiyah. Kama ja'a muwaddahan fi riwayat At-Tabarani wa ghairihi, sebagaimana dijelaskan secara tegas di dalam riwayatnya Imam Tabarani dan riwayat-riwayat yang lainnya. Wa hadza min mu'jizatihi, dan keterangan ini atau hadis ini termasuk mukjizat Nabi Muhammad SAW, karena Ammar memang setelah itu betul-betul mati di tangan kelompok yang memberontak. Jadi yang mengatakan kelompoknya Muawiyah adalah kelompok pemberontak bukan saya. Khawatir nanti saya dituduh mengejek Muawiyah. Maka saya bacakan di sini keterangan dari para ulama. Yang menjelaskan itu adalah para ulama radhiyallahu taala. Nah, apakah ini termasuk kesalahan Muawiyah? Ya, kita katakan iya, kesalahan Muawiyah. Tapi meskipun Muawiyah ini mempunyai kesalahan, akan tapi dia mempunyai kebaikan yang sangat banyak. Ya, mudah-mudahan kesalahannya itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikannya yang sangat banyak. Sementara kita mempunyai kebaikan yang sedikit, tapi kesalahan kita banyak. Ya, sehingga jangan merasa lebih baik daripada Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Jangan sampai seperti itu. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam sudah pernah bersabda seperti ini. Yang supaya kita tawadhu kepada para sahabat Nabi, ya.
Jangan sampai merasa lebih unggul daripada sahabat-sahabat Nabi. Beliau mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan mencela sahabat-sahabat saya. Fawalladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwa saya di tangannya, maksudnya demi Allah. Lau anna ahadakum, kalaulah seandainya salah satu dari kalian anfaqa mithla Uhudin, berinfak semisal gunung Uhud zahaban, yang berupa emas, ma balagha mudda atihim, itu tidak bisa sampai satu mud sedekahnya para sahabat Nabi, wala nasibahu, dan tidak pula separuh mud sedekahnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis muttafaqun alaih. Sehingga kita jangan merasa lebih unggul daripada sahabat-sahabat Nabi, meskipun mereka melakukan kesalahan-kesalahan sebagaimana Muawiyah dalam hadis ini. Ayat 5608, amdan, sengaja, sana'tuhu, aku melakukannya, ya Umar, wahai Umar. Hadis ini tidak bisa dipaham kecuali harus kita pahami atau kita ketahui sababul wurudnya, yaitu Nabi Muhammad SAW biasanya kalau berwudu itu untuk satu sholat. Jadi misalnya subuh satu wudu, duhur satu wudu, asar satu wudu, maghrib satu wudu, isya satu wudu. Nggak pernah berwudu satu kali untuk dua kali sholat. Kemudian maghrib isya satu wudu, nggak pernah. Tapi di akhir-akhir hayat Nabi SAW, yaitu pada saat Fathu Makkah, beliau itu berwudu satu kali untuk sholat beberapa kali. Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, Anda pada hari ini berwudu satu kali, kemudian digunakan untuk beberapa kali sholat. Maka beliau mengatakan, amdan, saya sengaja melakukan hal ini, wahai Umar. Maka ini berarti menunjukkan bahwasanya berwudu untuk setiap kali sholat itu bukan sebuah kewajiban, ya, tapi adalah sunnah saja. Kalau kita memang kuat berwudu terus setiap kali mau sholat, silahkan, tafadhol. Baik itu sholat wajib, itu sholat sunnah, silahkan. Misalnya kita sholat sunnah qiyamul lail 5 kali, ya, 2 rakaat 5 kali. Nah ini kita wudunya 5 kali, tidak ada masalah. Dan ini dilakukan oleh para ulama atau sebagian ulama. Dan Imam Al-Maqdisi termasuk yang melakukannya, dan beliau beralasan bahwasanya berwudu sebelum sholat itu menyebabkan kita lebih giat dan lebih semangat untuk sholat itu, tidak ngantuk. Ayat 5609, Umar bin Khattab adalah siraj, adalah pelita ahli jannah, bagi penghuni jannah. Ini hadisnya dikatakan dhaif oleh Suyuti, bahkan dikatakan palsu oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. 5610, Umar bin Khattab itu ma'i, bersama saya, wa ana, dan saya ini ma'a Umar, bersama Umar. Wal haqqu, dan kebenaran ba'di, setelah saya, ma'a Umar, bersama Umar, haitsu kana, di mana saja Umar berada. Hadis ini dikatakan dhaif oleh Suyuti, bahkan dikatakan palsu oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala. Dan memang isinya sangat salah, ya. Karena di sini dikatakan kebenaran itu setelah Nabi wafat bersama Umar, dimanapun Umar berada. Artinya apa? Berarti seolah-olah Umar bin Khattab ini maksum dari kesalahan. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah sepakat tidak ada orang yang maksum selain para nabi, sehingga hadis ini isinya jelas salah. Kemudian di dalam sebuah kisah, Umar bin Khattab sendiri pernah mengakui salah, yaitu sebuah kisah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya. Ketika Umar bin Khattab berkhutbah, kemudian melarang orang-orang untuk memahalkan mahar dalam pernikahan. Jangan mahal-mahal. Maka Umar bin Khattab ditegur oleh seorang wanita, wahai Umar bin Khattab, itu salah, fatwa antum itu salah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ataitum ihdahunna qinthara. Jadi boleh membikin mahar 1 qinthar, yaitu harta yang sangat banyak. Maka apa kata Umar? Beliau mengatakan, Allahumma ghafran, ya Allah, ampunilah saya, ampunilah Umar. Kullun nasi, seluruh manusia adalah afqahu min Umar, itu lebih paham daripada Umar. Tsumma raja, kemudian Umar bin Khattab kembali. Maksudnya Umar itu sudah berkhutbah, kemudian turun, ya. Setelah turun ditegur oleh seorang wanita, maka dia kembali lagi naik ke atas mimbar. Faraqibal mimbar, lalu dia naik ke atas mimbar. Lalu dia mengatakan, tadi saya sudah melarang kalian untuk memahalkan mahar di dalam pernikahan kaum perempuan. Tidak boleh lebih dari 400 dirham. Akan tapi sekarang siapa yang ingin untuk menambahi lebih dari itu, maka silahkan saja. Nah, kemudian qala Abu Ya'la
Abu Ya'la berpendapat yang meriwayatkan hadisnya adalah Abu Ya'la. Wa adhannuhu qala faman tabat nafsuhu falyaf'al. Maka siapa yang mau untuk memberikan mahar lebih dari 400 dirham, silahkan dilakukan. Kemudian Al-Imam ini Ibnu Katsir mengatakan isnaduhu jayyidun qawi. Sanad bagi cerita ini adalah baik dan kuat. Jadi menurut Ibnu Katsir, cerita ini tentang Umar bin Khattab ini adalah cerita yang sahih ya atau hasan karena sanadnya adalah baik. Akan tapi menurut Asy-Syaikh Al-Albani, cerita ini adalah cerita yang lemah. Karena di sini dikatakan pada footnote nomor 4 di dalam kitab Irwaul Ghalil juz 6 halaman 348 karya Syekh Nasiruddin Al-Albani, beliau sudah menjelaskan kelemahan cerita ini dan bahwasanya cerita ini menyelisih apa yang sudah disebutkan di dalam kitab Sunan. Maka kisah tentang Umar bin Khattab tadi, bahwasanya dia turun dari mimbar kemudian naik lagi kemudian meralat fatwanya, itu adalah cerita yang dhaif menurut Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Tapi ala kulli hal, menurut Imam Suyuti, menurut Imam Ibnu Katsir, cerita itu adalah cerita yang benar dan cerita ini memang cerita yang sudah sangat populer, yaitu Umar bin Khattab turun dari mimbar kemudian ditegur oleh seorang wanita, akhirnya dia mengatakan Allahumma ghafran kullun nasi afqahu min Umar. Umar salah, kemudian wanita ini adalah yang benar. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang palsu yang kita baca tadi. Al-haqqu ba'di ma'a Umar. Kebenaran itu setelah Nabi itu selalu bersama Umar bin Khattab, ini jelas sangat salahnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang pada hadis nomor 5611. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Subhanallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.